Kembali bersama kami pemirsa, rupiah kembali mencatat rekor terendahnya terhadap dolar sepanjang sejarah. Per pagi tadi, rupiah menembus level psikologis 17.600 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencatatkan pelemahan signifikan pada perdagangan internasional Jumat pagi. Rupiah menyentuh level psikologis 17.600 per dolar Amerika. Pelemahan ini terjadi di tengah masa libur panjang domestik yang dipicu oleh eskalasi ketegangan Timur Tengah serta prospek kebijakan moneter ketat di Amerika. Kombinasi kenaikan harga minyak dunia, penguatan indeks dolar disebut menjadi tekanan ganda bagi mata uang Garuda. Ya, tekanan pada harga pangan, transportasi, dan energi mulai meningkat. Kalau pemirsa coba mungkin lihat di sekitar, saya pun tadi kalau beli nasi biasanya take away-nya nggak nambah, ini ditambah 1.000 untuk harga take away-nya. Jadi memang harga-harga naik ini mungkin ya, karena rupiah yang saat ini semakin terpuruk. Nah, harga-harga mulai naik termasuk BBM dan tiket pesawat. Selain itu, data inflasi dari pemerintah dikatakan masih terkendali. Seperti apa situasi saat ini dan seperti apa outlook ekonomi kita hingga akhir tahun? Kita akan membahasnya bersama ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wijayanto. Selamat sore, waalaikumsalam. Ya, Pak Wijayanto, tadi saya, bukan tadi sih, dari kemarin juga beli makanan di kantin biasa, take away-nya udah bayar. Terus tadi juga mau beli roti, rotinya udah 500 naik, beberapa ada yang naik 1.000. Apakah memang fenomena ini berhubungan dengan kondisi ekonomi kita saat ini, Pak Wijayanto? Iya, Mas Juno. Yang kita alami ini adalah cost push inflation. Jadi inflasi yang disebabkan biaya produksi yang meningkat akibat biaya import, kemudian energi, kemudian nilai tukar rupiah yang makin melemah. Artinya ini adalah jenis inflasi yang sulit sekali diantisipasi. Walaupun sesungguhnya, Mas Juno, kalau kita lihat demand dari masyarakat sebenarnya sedang tidak meningkat. Jadi demand dari masyarakat karena daya beli itu mengalami penurunan, sebenarnya stagnan, bahkan dalam banyak kategori produk itu cenderung menurun. Itu pun harga tetap naik. Jadi beban bagi masyarakat, termasuk kita berdua, Mas Juno, itu double. Harga naik, daya beli turun. Itu situasi kita sekarang. Ini senario yang paling tidak mengenakan sesungguhnya. Oke, nah kalau angka yang 17.600 ini Pak, ini kan sangat tinggi ya Pak, tertinggi dibandingkan kalau kita lihat dekade belakang ketika kita punya tekanan di krisis ekonomi. Menurut Anda angka ini, angka level psikologisnya seperti apa sih Pak? Apa yang kita harus pahami? Apakah pemerintah harus juga nggak usah tenang-tenang aja bahwa ini kan juga ada sinyal yang takutnya nanti bablas Pak? Ya, memang ini angka psikologis karena lebih tinggi daripada angka rate US dollar ketika krisis 98. Sehingga banyak yang kemudian menarasikan ini situasinya sudah sama dengan yang tahun 98. Ya. Tapi kalau kita hitung secara benar, Mas Yuno, sebenarnya 17.000 tahun 98 kalau kita hitung dengan selisih inflasi Amerika dan Indonesia hingga sekarang, 17.000 itu ekuivalen dengan 28.000. Oke. Jadi situasi 17.600 ini masih jauh dari situasi tahun 98. Tetapi kendati pun demikian, tidak boleh complacent pemerintah. Tidak boleh merasa segalanya baik-baik saja. Karena situasi sekarang itu berbeda dengan di masa lalu. Di masa lalu, kalau Mas Juno mau narik uang dari bank, mau beli US dollar, itu harus datang secara fisik, harus ngantri. Yang bisa ditransaksikan terbatas. Tapi sekarang semuanya tinggal masalah klik. Sehingga capital outflow itu akan lebih mudah. Bahkan anak-anak muda sekarang sudah terbiasa beli kripto. Ketika dia tidak merasa nyaman dengan rupiah, tinggal beli kripto. Dan ini sulit untuk diantisipasi. Jadi memang pemerintah harus lebih serius, harus merasa ini ada masalah, sense of crisis harus ditunjukkan.
Karena ketiadaan sense of crisis pemerintah, kita nilai dari narasinya, itu sangat merugikan. Terutama di kalangan investor, dunia usaha, observer, begitu ya. Jadi melihat bahwa penurunan ini akan sustainable, penurunan nilai tukar rupiah, karena pemerintah tidak memberikan respon yang memadai. Kalaupun ada respon, sifatnya kosmetik. Seperti apa, Pak Wijayanto, misalnya, kosmetiknya? Ya, misalnya Kementerian Keuangan berencana memulai program yang namanya Bond Stability Fund, BSF. Jadi ada fund yang digunakan untuk melakukan jual beli obligasi, kemudian supaya harganya stabil, banyak yang minat, sehingga ini membuat nilai tukar rupiah stabil. Tapi ini sesuatu yang sangat sulit dijalankan, karena yang pertama kita tidak punya dana. Dananya dari mana? Masa dana hutang menerbitkan SBN digunakan untuk melakukan stabilisasi SBN? Ini kan sesuatu yang kontraproduktif, kontraintuitif. Kemudian yang kedua, menjalankan ini tidak mudah. Ini justru kita akan berpotensi dikerjain oleh para hedge fund. Kenapa? Ada yang menjaga nilai tukar, nilai pasar SBN. Sehingga mereka dengan melihat opportunity-nya malah justru bisa exit dari SBN dengan harga yang bagus. Jadi SBN bukan solusi ya, Pak Wijayanto? Jadi BSF bukan solusi, ini kosmetik. Yang perlu dilakukan adalah solusi-solusi yang fundamental. Ini para ekonom sudah sering mengingatkan terkait dengan spending yang tidak perlu, yang bisa ditunda, tolong ditunda. Karena itu ujung-ujungnya nanti ke defisit, ujung-ujungnya ke penerbitan SBN baru. Di mana sekarang ini SBN kita itu makin minim peminat. Makin minim peminat khususnya SBN rupiah. Sehingga pemerintah itu mulai mengandalkan SBN dalam falas. Apakah itu yuan, yen, euro, sebentar lagi Australian dollar, yang sudah sering adalah American dollar. Ini kan justru akan merugikan kita karena exposure keuangan pemerintah, keuangan negara terhadap nilai tukar rupiah yang melemah itu makin tinggi. Demikian Mas Yuno. Pak Wijayanto menarik kalimatnya. Solusi fundamental salah satunya spending yang harusnya bisa ditahan, ya harusnya ditahan ya Pak. Jangan dilakukan, jangan di spending seperti itu. Contohnya apa Pak? Ya, kita sudah sering mendiskusikan ya. Yang paling krusial adalah MBG. Yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga adalah belanja senjata. Apakah ini oleh TNI maupun oleh Polri. Nah, satu hal yang perlu mulai dibahas supaya mengirimkan sinyal positif kepada market, kepada investor adalah pemerintah harus mulai menjalankan program reformasi rezim subsidi. Karena apa yang kita laksanakan selama ini subsidinya itu boros sekali dan tidak tepat sasaran. Perhitungan kasar saya 30% itu lenyap dinikmati oleh mereka yang tidak sebenarnya tidak menjadi target. Kalau Mas Yuno ke pompa bensin sekarang masih lihat itu mobil-mobil yang sebenarnya cukup mewah, middle up gitu membeli Pertalite dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Belum lagi LPG, belum lagi pupuk, belum lagi beras, minyak goreng dan lain sebagainya. Ya, dari yang Anda sebutkan tadi 3 hal, MBG, Koperasi Merah Putih, belanja senjata, ini kan ya ultimate-nya programnya Pak Presiden ya. Anda melihat bahwa ketika ini bisa ditahan ya, ego ini bisa kita rubah lah seperti itu. Ekonomi kita bisa selamat Pak? Ini satu dari beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi menata spending ini yang paling penting karena nilainya besar sekali program-program itu. Yang tidak kalah penting dan ini mengirim sinyal positif adalah melakukan reformasi subsidi, menjalankan subsidi yang adaptif, menjalankan subsidi yang tadinya subsidi barang ke subsidi orang, dari universal ke targeted gitu. Untuk menghemat. Karena hitung-hitungan kasar saya 30% barangkali bisa lebih salah sasaran pada saat fiskal kita sangat terbatas. Dan gini Mas, subsidi kita itu terlalu rigid, tidak adaptif. Misalnya Mas Yuno, kalau kita lihat harga LPG itu tidak pernah naik sama sekali dari tahun 2007. Kemudian biosolar itu juga terlalu rendah dibandingkan harga market. Minimal produk-produk disubsidi itu juga
diizinkan untuk mengalami fleksibilitas harga, minimal adjust terhadap inflasi. Kalau dipanteng fix seperti itu selama puluhan tahun, ya APBN akan sangat kesulitan. Oke. Plus tadi subsidinya 30% itu tadi ya Pak ya, dinikmati oleh yang tidak seharusnya Pak. Nah kalau kita bicara ini Pak, sebenarnya saya paham kekhawatiran Bapak sebagai ekonomi, bicara MBG, Koperasi Merah Putih, dan tadi belanja senjata. Ini kan semua orang juga punya kritik yang sama terkait spending yang kita punya ini. Tapi ketika kita melihat pemerintah dan sikapnya Pak, apa yang menurut Anda yang memang ya pemerintah harusnya buka mata dong dengan saran dan keadaan sekarang? Karena kalau ini terus dilakukan Pak Wijayanto, apakah akan semakin membahayakan ekonomi bangsa, Pak? Oh, sangat, sangat. Untuk bisa bertahan ya fiskal kita hingga kuartal ketiga atau bahkan tengah tahun depan, itu aja pertanyaan besar. Karena untuk membiayai subsidi BBM ini selama ini kita menggantungkan cash flow-nya Pertamina. Yang sebenarnya juga hanya mampu hingga beberapa bulan ke depan. Kalau ini tidak mulai dipikirkan, Pertamina kesulitan, nah ini akan membuat investor makin concern begitu. Kemudian harus disiapkan dari sekarang, jangan sampai terlalu mepet, kemudian tiba-tiba karena tidak punya dana, harga BBM melejit seketika. Dampak kejutan seperti ini akan sangat buruk. Batas waktu terlambat tuh kapan sih Pak? Kalau kita lihat sikap pemerintah yang harusnya misal diambil sedini mungkin. Ini sudah terlambat. Oh, ini sudah terlambat. Iya, sudah terlambat. Harusnya dimulai sejak perang Iran itu pecah. Kemudian hal seperti ini harusnya sudah mulai dibahas. Tapi daripada belum dilakukan, menurut saya terlambat itu masih lebih bagus, Mas Juno. Baik, Pak. Ini bahasa-bahasa yang saya tanyakan dan Bapak jawab tadi sangat gampang dimengerti oleh masyarakat yang nonton, yang harusnya pemerintah jauh lebih gampang mengerti ya Pak ya ini. Tapi sebelum kita lanjutkan Pak, ini saya mau ngajak Bapak dan juga pemirsa lihat ini ada liputan gimana sebenarnya harga tiket pesawat domestik ini katanya akan semakin mahal dengan kondisi ekonomi kita yang dolar 17.600 sekian, perang Irak ya, perang Iran, dan ya macam-macam lah MBG and everything. Kita lihat berikut ini Pak. Sebagai dampak kenaikan dari harga bahan bakar pesawat, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan aturan baru terkait fuel surcharge penerbangan domestik. Kebijakan ini menyebabkan harga tiket domestik akan semakin mahal. Pemerintah mengizinkan maskapai membebankan biaya tambahan bahkan hingga 50% dari tarif batas atas, tergantung kelas layanan yang dipilih penumpang. Aturan ini sudah berlaku sejak 13 Mei 2026. Meski tiket pesawat bisa semakin mahal, pemerintah meminta maskapai agar tidak menurunkan standar pelayanan. Biaya full surcharge wajib dicantumkan terpisah dari harga dasar tiket agar penumpang bisa mengetahui harga dasar. Pemerintah juga memastikan akan terus mengawasi jalannya kebijakan ini agar tetap transparan dan tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak Wijayanto, tadi fuel surcharge ya 50% bisa naik seperti itu. Anda melihat dampak dari kenaikan tiket pesawat ini apa Pak yang nantinya atau yang akan terjadi di Indonesia? Ya, naik 50% pun saya yakin margin airlines itu akan tetap tertekan. Karena aftur itu hanya bagian kecil saja dari biaya-biaya yang mereka keluarkan yang semuanya dalam US dollar. Apakah itu rental, service, dan lain sebagainya. Jadi marginnya tetap tertekan. Bisa kita bayangkan dampak bagi Garuda, BUMN kita yang baru saja sempoyongan, kemudian diinjek modal oleh Danantara. Ini akan segera membutuhkan injection modal lagi. Kemudian yang kedua, ini kan cost push, jadi biayanya naik. Ketika pemerintah ngasih cap terhadap harga, yang saya khawatirkan adalah ada begitu banyak penghematan. Nah, kalau yang dihemat adalah biaya maintenance dan lain sebagainya, ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Tapi Mas Yuno, apa yang terjadi di airlines industry ini hanya satu dari banyak hal yang sebenarnya sudah terjadi. Misalnya nelayan tidak bisa melaut. Kenapa? Karena solarnya tidak terjangkau. Yang subsidi ternyata tidak ada di pasar, padahal mereka adalah nelayan kecil. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi di lapangan. Atau UMKM yang mereka membutuhkan minyak
goreng curah yang murah Ya. tidak ada di lapangan. Atau mereka membutuhkan LPG yang 3 kg, tidak ada di lapangan. Jadi hal seperti ini sudah terjadi di mana-mana, dan kenapa ketika ini terjadi pada airline kemudian menjadi berita besar, ya karena ini adalah sesuatu yang dinikmati oleh mereka-mereka pengambil keputusan dan the elite of Indonesia. Oke, Pak, dan seperti yang Anda sebutkan tadi, UMKM pasti terdampak, nelayan. Plus juga yang saya sebutkan di awal ya Pak, pengalaman ketika saya beli makanan yang biasanya take away nggak dibayar gitu, sekarang bayar. Berarti hal-hal kecil itu sudah kita rasakan bersama ya Pak, akibat tadi langkah-langkah yang kurang tepat. Nah Pak, kalaupun gini Pak, pemerintah mungkin Pak Presiden dan juga jajaran punya pertimbangan khusus bahwa MBG tetap jalan, Koperasi Merah Putih, dan tadi belanja-belanja lainnya, spendingnya. Menurut Anda, kalaupun itu ingin dipertahankan Pak, let's say, let them with their ego gitu. Apakah ada hal lain Pak yang mungkin bisa dilakukan, walaupun tadi hal-hal yang kita anggap tidak kurang bagus seperti itu, tetap mereka jalankan? Ya, subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi minyak goreng, subsidi beras segala macam itu harus ditata ulang. Oke. Saya usulkan reformasi tadi ya Pak? Reformasi dikonsolidasikan. Jadi begini Mas, kita itu menerima banyak subsidi. Satu orang bisa menerima 6, 7, 8 jenis subsidi. Distribusinya sendiri-sendiri, sering salah sasaran. Saya usulkan dikonsolidasi saja. Mas Juno, saya, B, C, D ini terima subsidi apa saja gitu ya. Dan ditransfer dalam bentuk cash atau poin yang ini bisa dimanfaatkan untuk membeli jadi produk-produk lebih personalized gitu Pak? Iya, jadi misalnya Mas Juno dapat 4 jenis subsidi, saya dapat 5 jenis subsidi, ya itu akan saya terima. Kemudian menggunakan poin itu dengan teknologi yang sekarang, QRIS itu sangat mungkin. Saya bisa membeli BBM dengan poin yang saya kumpulkan. Dengan cara seperti ini tidak ada lagi kebocoran. Perkiraan saya 30% itu bocor. Ini yang pertama ya, subsidi ini harus diantisipasi. Kenapa? Karena harga BBM di atas 100 ini akan panjang. Kita berharap pertemuan Xi dan Trump ini kan membuat harga BBM turun. Ternyata tidak membahas itu sama sekali. Kemudian menurut saya hal lain yang patut dilakukan adalah pemerintah harus mengurangi turbulensi iklim usaha, kebijakan-kebijakan yang menurut saya membuat dunia usaha nervous, investor nervous, itu harus di stop. Misalnya, masa ada ide akan memeriksa aset para peserta tax amnesty? Tax amnesty ini kan dilindungi oleh hukum, undang-undang. Jadi mereka terbuka dengan jaminan ada proteksi. Ini kalau mau dibongkar lagi, para pengusaha pasti akan panik. Mereka takut untuk mulai bisnis dan barangkali capital outflow akan makin gencar. Kemudian tidak hanya itu saja, berbagai hal terkait dengan penarikan pajak, kebijakan ini itu yang mendadak itu di stop dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sangat penting karena kaitannya dengan persepsi dan capital outflow. MSCI dan S&P ini harus betul-betul dicermati poin-poinnya. Apa yang menjadi tuntutan mereka harus dipenuhi secara serius. Karena kalau tidak, seperti MSCI, dia menunda rebalancing, kemudian 6 perusahaan besar di kick out dari list mereka, weight capital market Indonesia diturunkan dari 0,86 menjadi 0,63, potensi capital outflow-nya Mas Yuno itu hingga 3,4 miliar US dollar. Ini tekanan luar biasa bagi rupiah, sehingga harus direspon secara serius, termasuk S&P dan nanti Fitch, Moody's dan seterusnya. Jangan sekali-kali berpikir bahwa ini konspirasi teori. Ada asing yang ingin menekan harga saham di Indonesia ketika rendah, kemudian dibeli, kemudian ratingnya diperbaiki sehingga harganya sahamnya naik. Tidak begitu. Ini adalah institusi-institusi yang kredibel. Saya pernah di pasar modal, saya pernah di hedge fund, private equity, dan ini menjadi acuan hampir seluruh investor global. Jadi jangan narasinya asing terus ya Pak ya. jangan narasi konspirasi, jangan narasi kita dikerjain begitu. Kan ada beberapa buzzer yang kemudian menarasikan itu. Saya rasa itu tidak membangun. Dan yang paling penting begini. Pada akhirnya para menteri itu kan mengikuti instruksi presiden. Dan di kabinet kita ini kayaknya power distance-nya itu terlalu jauh, gap antara para menteri dengan presiden. Sehingga
diskursus itu seringkali tidak terbuka. Memang kita semua harus selalu menarasikan, menyampaikan kepada presiden bahwa sesuatu yang sesungguhnya seperti ini. Ketika orang-orang di ring satu presiden itu tidak berani. Kenapa? Kuncinya ada di presiden. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Pak Wijayanto, I just want to say, ekonom do not lie, Pak Presiden. Please listen. Ya. Nah, tapi sebelumnya Pak Wijayanto, ini menarik juga bahwa ketika kita tadi bicara harga tiket naik, ya, kebutuhan hal-hal lain. Nah, ini yang menarik juga bagaimana komponen elektronik ini kita punya liputannya Pak Wijayanto dan pemirsa, hingga barang kebutuhan pokok ini juga naik. Kita lihat bersama pemirsa. Melemahnya rupiah terhadap dolar semakin berdampak nyata pada kehidupan masyarakat. Harga-harga mulai naik, salah satunya barang-barang elektronik. Barang elektronik seperti laptop dan komputer yang menjadi kebutuhan utama pekerja serta pelajar kini dibanderol dengan harga lebih tinggi dibandingkan akhir tahun lalu. Kenaikan harga mencapai hampir 50%. Kenaikan harga ini sudah terjadi bahkan sejak awal tahun. Namun akibat lonjakan nilai tukar dolar saat ini membuat harga semakin meroket. Faktor permintaan global terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI juga menjadi salah satu pemicu utama mahalnya komponen inti. Mungkin kalau sebelumnya dijual dengan harga berapa, saat ini di harga berapa? Karena saya base-nya komputer ya, kita contoh untuk di laptop mungkin ya, yang dulu Core i3 mungkin di angka 6 jutaan, saat ini di harga di atas 10 juta. Pedagang mengaku tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual ke konsumen. Alasannya karena modal yang dikeluarkan untuk mengambil barang dari luar negeri kini semakin membengkak. Bila harga elektronik terus melambung, pedagang khawatir akan menurunkan daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Selena Yahya, iNews melaporkan. Pak Wijayanto, kita lanjut nih Pak. Saya bawa dialog ini senyum-senyum, tapi sebenarnya khawatir dan sedih Pak. Ya, karena kenapa? Saya pun ya maksudnya pekerja gitu ya di Jakarta merasakan hal yang sama. Gimana saudara-saudara kita yang lebih kurang beruntung ya Pak di daerah yang mereka mungkin penghasilannya tidak lebih dari 50.000 sehari. Ini tentunya tamparan keras ya Pak untuk pemerintah untuk segera berbenah. Nah, satu Pak, mungkin sebelum kita durasinya singkat Pak, bahwa kita nggak punya bantalan ekonomi yang kuat ya Pak. Dan saat ini let's say we are buying time. Jadi memang ya udah pura-pura nggak tahu aja gitu Pak. Ya, saya rasa pemerintah harus segera menyadari gitu ya. Bahwa kita itu nggak sehat. Kalau orang sakit itu kunci untuk sehat kan paham bahwa dirinya sakit kemudian nyari obat. Itu dulu yang paling penting. Jadi narasi bahwa kita baik-baik saja, parameter ekonomi kita bagus, makroekonomi kita bagus. Faktanya tidak begitu. Kalau bagus, kita tidak perlu pusing-pusing bikin BSF, tidak perlu pusing-pusing menerbitkan obligasi dalam mata uang US dollar, gitu ya. Tidak pusing-pusing harus melakukan ini itu. Faktanya kita tidak baik-baik saja. Mohon diterima saja dan segera cari solusi, jangan cari kami kita. Karena yang kita bahas ini bukan karena kita kritik benci ya Pak, bukan personal. Ini lebih bagaimana kita cinta kepada negeri ini dan harusnya jajaran pemerintah di atas paham ya Pak ya bagaimana memperbaiki hal-hal yang ada. Satu Pak, Anda seorang ekonom yang tadi punya pengalaman yang luar biasa Pak Wijayanto. Sebagai masyarakat, what we should do, what is our best way to anticipate gitu Pak keadaan ini? Nabung, hemat, and then what else? Saya rasa kita harus berhemat. Kita menghindari belanja mengandalkan utang karena itu meningkatkan risiko keuangan kita. Jadi jangan hidup beyond our mean. Kemudian ya, pekerjaan dikerjakan dengan baik karena tantangan ke depan makin berat, potensi PHK makin tinggi. Jadi kita harus berkontribusi yang terbaik bagi tempat kita kerja sehingga tempat kerja kita bisa survive, tidak perlu melakukan PHK. It's a very good point Pak ya, bahwa we never know what would happen in the future, tapi lagi-lagi ya tetap optimis, hemat ya Pak, kerja yang baik dan
insya Allah pemerintah juga mendengar diskusi kita ini ya. Mohon Pak Presiden dan semuanya ya. ini kritikan bukan personal, tapi we want an improvement gitu dari pemerintah untuk ekonomi kita. Terima kasih. Mas Juno, Yes. kita ingin pemerintah kita melakukan hal yang benar, Yes. ingin mereka sukses dan masyarakat mencintai pemerintah dan pemimpinnya. Itu Pastinya, saja. nggak yang lebih kita dari tuju. itu pastinya, Pak Wijayanto. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Nanti kalau kita dialog lagi soal rupiah yang turun ya, insya Allah kita undang lagi ya Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih. Ya, thank you Terima Pak kasih, Mas Juno. Wijayanto. Terima kasih.